Dan semoga nanti dari angle sini kita paham kira-kira apa motif yang beliau miliki di dalam menulis beberapa karya beliau, dan apa saja kognisi sosial yang membuat beliau tergerak dan terdorong untuk menulis risalah maupun kitab beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kita tahu bahwa Ki Hasyim adalah seorang maestro, tokoh Islam yang sangat berpengaruh, apakah itu di Indonesia maupun di dunia. Dan kita tahu bahwa Hadratus Syekh Ki Haji Muhammad Hasyim Asy'ari ini adalah sebuah simbol tokoh Islam tradisionalis di Indonesia. Dan di sisi lain ternyata Ki Hasyim ini adalah seorang tokoh yang responsif, seorang tokoh yang produktif, dan itu bisa kita lihat dari karya-karya beliau, betapa beliau itu menanggapi suatu hal yang berkenaan dengan problematika keagamaan di Indonesia itu melalui tulisan-tulisan. Apakah itu tulisan berupa risalah yang hingga dikumpulkan menjadi sebuah antologi tulisan Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari yang terhimpun di dalam kitab Irsyadus Syari, ataupun tulisan-tulisan lepas berupa opini yang diterbitkan di surat kabar atau majalah. Dan hal ini menjadi menarik bahwa di tahun-tahun sebelum kemerdekaan, di saat bangsa ini masih buta huruf dengan jumlah penduduk yang buta huruf itu sangat banyak, dan belum ada kesadaran terhadap dunia pers, namun Ki Hasyim ini mampu untuk menunjukkan bakat dan rasa sensitivitas beliau terhadap isu-isu keagamaan di dalam tulisan-tulisan beliau. Maka hendaknya kita sekarang itu sebagai orang Nahdlatul Ulama, lalu sebagai mahasiswa ataupun mahasantri, hendaknya bisa meniru dan meneladani apa yang sudah beliau mulai. Dan banyak karya beliau itu menyinggung tentang hal isu keagamaan, ataupun isu tentang tarekat, ataupun isu tentang beberapa hal yang menjadi gap antara agama dan sosial. Sehingga banyak sekali tokoh-tokoh yang menggelari beliau sebagai kiai aktivis, kiai yang organik, kiai yang bersentuhan dengan hubungan sosial keagamaan secara alami, ataupun yang sebagaimana dituliskan oleh sang cucu Gus Isom, bahwa sepulang dari Hijaz beliau memulai untuk gerakan-gerakan sosialnya atau harokat ijtimaiyah. Sehingga dari sini memang dari banyak tulisan beliau bisa kita lihat betapa beliau menulis kegelisahan beliau ketika menyampaikan pidato pembukaan di Muktamar NU ke-15 di Surabaya tahun 1940, bahwa ada rasa kelemahan terhadap tanggung jawab sebagai umat Islam yang banyak ditemukan di tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Beliau mengungkapkannya dengan ungkapan dha'fus syu'ur ad-dini. Dan ini menjadi salah satu konsentrasi beliau sebagai ulama, sebagai seorang Rais Akbar, sebagai bapak bangsa Indonesia, untuk bisa membangkitkan rasa kesadaran akan kebangsaan, rasa kesadaran akan responsibilitas agama, rasa responsif tokoh agama untuk mampu mendulang simpati, ataupun mampu untuk memunculkan Islam sebagai agama yang tidak ada masalah
antara sisi keagamaan dengan sisi sosial. Dan apalagi beliau angkat agama ini menjadi salah satu hujjah bahwa memerdekakan Indonesia adalah sebuah keharusan dan itu adalah perintah dari agama. Sehingga kita sebagai umat Islam tentunya bagaimana kita bisa melihat ini menjadi sebuah wacana yang hidup, dan lagi-lagi ini kita bisa membacanya di dalam beberapa karya beliau yang terkumpul di dalam kitab Irsyadus Syari, ataupun kitab-kitab yang belum masuk di dalam kitab Irsyadus Syari. Setidaknya ada Kaful Awam. Ini juga insya Allah di tahun-tahun mendatang akan masuk ke dalam kitab ini. Dan baru saja pula ditemukan kitab beliau yang belum terpublish, meskipun sudah dituliskan oleh Gus Isom di dalam biografi beliau yang berjudul Al-Qala'id fi Bayani ma yajibu minal aqaid. Semoga ke depan nanti bisa dipublish dan dibedah pemikiran-pemikiran beliau tentang akidah, sehingga dari sebegitu banyak karya-karya beliau, setidaknya ada 10 karya beliau yang memang secara tersirat beliau tuliskan dan ataupun bahkan secara tersurat beliau tuliskan di dalam kitab-kitab beliau. Dan itu merupakan sebuah bentuk responsibilitas yang tinggi yang dimiliki oleh Kiai Hasyim di dalam apa yang beliau temukan di dalam lingkungan ataupun kehidupan sosial beliau, dan praktek-praktek sosial yang kemungkinan bertentangan dengan ajaran Islam yang beliau yakini, hingga beliau menuliskan sebuah mahakarya yang bisa kita nikmati bersama sekarang. Dan dari sini mungkin di sesi yang lain kita akan mencoba untuk mengulas dan membedah salah satu-satu dari kitab dan risalah yang beliau tuliskan di dalam Irsyadus Syari, dan semoga nanti dari angle sini kita faham kira-kira apa motif yang beliau miliki di dalam menulis beberapa karya beliau, dan apa saja kognisi sosial yang membuat beliau tergerak dan terdorong untuk menulis risalah maupun kitab beliau. Semoga ini menjadi sebuah pengantar yang memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa Kiai Hasyim, sang ulama dan sang anak emas zaman, bisa mengubah kondisi sosial keagamaan secara signifikan melalui tulisan-tulisan, dan beliau sebenarnya juga mampu untuk mengejawantahkan sebuah idiom yang kita yakini bersama bahwa dima'ul midatul ulama khairun min dima'ish syuhada, bahwa tinta ulama itu lebih baik daripada darah seorang syuhada, dan huruf ataupun kata lebih tajam daripada senjata manapun yang bisa mengubah sebuah sentimen, yang bisa mengubah sebuah paradigma, yang bisa mengubah menjadi sebuah peradaban baru melalui lisan-lisan ataupun tulisan yang disebarkan melalui wacana-wacana yang hingga kini bisa kita resapi bersama. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.